Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, kemarin pas saya lagi lari pagi, saya sambil dengerin podcast Kasih Solusi ya. Keren banget, bintang tamunya itu Bang John LBF ya. Itu bagus banget teman-teman kalau mau nonton ya. Itu kayaknya salah satu podcast terpanjang dari Kasih Solusi. Ceritanya dari itu si host Kasih Solusi itu mengorek gitu kan, bagaimana akhirnya seorang John LBF itu bisa sesukses itu begitu Bang. Meskipun beliau bercerita ya sering tentang personal brandingnya John LBF itu kan soal kerja keras, terus tidak mengatur Tuhan begitu kan. Tapi mendengarkan podcast kemarin itu sangat menyenangkan dan memberikan kita pemahaman gitu kan, kesimpulan oh ternyata begitu ya, dari awalnya dia orang yang biasa, terus akhirnya dengan pekerjaan yang dia lakukan dengan total akhirnya bisa mengantarkan beliau sampai jadi miliarder sekarang. Terlepas dari banyak isu di luar sana ya tentang Bang John LBF, tapi dari podcast ini saya mempelajari 3 hal teman-teman yang mungkin ini relate dengan video kita beberapa waktu lalu tentang kerja keras yang masih sering di underestimate ya, sering dipandang remeh gitu kan. Banyak orang termasuk kita mungkin melihat ada berapa orang yang bekerja keras, atau mungkin juga kita sudah bekerja keras tapi hasilnya itu tidak maksimal begitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik dalam konteks keuangan, karir misalkan, ataupun juga di bidang usaha mungkin. Nah dari podcast yang saya tonton kemarin dan juga beberapa pelajaran yang kita lakukan sebelumnya, akhirnya kita menyimpulkan ada 3 hal ya yang kita bisa sharing ke teman-teman. Pertama, kalau kita tidak ingin kerja keras kita itu dianggap sia-sia ya, atau di underestimate lagi oleh orang, atau kita merasa worth it gitu dengan 3 kerja keras itu, setidaknya kita bisa bekerja keras di 3 hal ya yang membuat teman-teman gak bakalan menyesal. Satu, di penjualan ya. Kalau saya mendengar banyak orang itu kayaknya kita itu gak bakalan menyesal kalau kita benar-benar kerja keras dalam hal berjualan. Karena contoh Bang John LBF ini juga, beliau itu kalau kita lihat ya, kalau kita uraikan bagaimana beliau dengan kesempatan di High Five ini setelah mengalami banyak lika-liku begitu kan, pernah hanya sekedar dibayar 60.000 katanya waktu main lomba burung gitu kan, terus sering juga sudah kena debt collector dan lain sebagainya. Sebenarnya satu hal penting yang beliau ceritakan itu yang menunjang banget pada kesuksesan beliau melalui podcast itu adalah pengalaman beliau jualan waktu di Astra itu ya, belajar jualan. Kalau tidak salah beliau di bagian marketing, bahkan sempat jadi best marketing, katanya best marketing di sekitar tahun 2012 gitu kalau tidak salah. Nah dan itu yang sangat menunjang begitu kan, pengalaman menjadi penjual di Astra yang membuat Bang John LBF itu begitu sangat suksesnya. Dan ini juga akan kita alami teman-teman kalau teman-teman masih muda sekarang, mungkin masih umur 20-an atau 30-an, belajar jualan aja, tidak usah gengsi untuk berjualan. Banyak sekali kisah sukses ya, orang-orang yang di masa tuanya itu menjadi orang yang sukses level nasional dan lain sebagainya, itu yang waktu kecilnya beliau memang belajar jualan gitu. Jadi kemungkinan besar kita gak bakalan nyesel kalau kita bekerja keras di belajar jualan ya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah belajar ya. Kita tidak akan pernah menyesal ketika kita bekerja keras dalam belajar. Kita banyak sekali mendengar kisah sukses ya, orang-orang dari Tionghoa, orang-orang dari Arab, orang-orang dari India, yang memang beliau semasa belajarnya itu memang giat banget. Atau ada tokoh nasional ya, tokoh mantan presiden Indonesia yang terkenal dengan daya belajarnya yang gigih, yang kuat itu seperti Gus Dur ya. Kata beberapa sahabatnya itu, kesaksian sahabatnya, waktu libur pondok pun beliau tidak kayak liburan kemana gitu, beliau banyak membaca buku dan lain sebagainya. Dan terkenal banget memang mulai dari pemikiran Gus Dur tuh melampaui zamannya gitu kan. Banyak orang yang masih belum paham maksud dari Gus Dur, tapi visi Gus Dur tuh sudah sebegitu majunya. Jadi dalam hal belajar kita tidak akan pernah merasa menyesal gitu teman-teman ya, karena belajar itu kan mengaktifkan fungsi kognisi kita kan. Makanya saya tidak setuju ketika ada orang yang bilang bahwa pendidikan itu tidak penting hanya karena misalkan nanti setelah lulus itu masih struggle lagi soal keuangan. Pada dasarnya
itu kan kayak menghidupkan sesuatu yang paling penting di dalam diri kita ya, cara kita memahami, cara kita menanggapi sesuatu, bagaimana kita menjadikan sesuatu itu kesimpulan begitu kan, terus kita terapkan dalam hidup kita. Jadi attitude dan lain sebagainya itu kita peroleh daripada pelajaran ya, pelajaran yang kita cerna. Dan kalau kita tidak kerja keras dalam belajar, biasanya kita sulit untuk memahami sesuatu itu apa sih maksudnya, untuk mencerna sesuatu apalagi menerapkan ke dalam diri kita, sehingga sesuatu yang mungkin bahkan dikasih secara full atau intent gitu kita nggak bisa gitu nangkep apa sih maksudnya ketika kita tidak membiasakan diri belajar. Belajar itu kan sekarang banyak instrumennya ya, seperti ya sekolah, baca buku mungkin, atau dengerin podcast, atau hadir di diskusi-diskusi atau seminar-seminar. Dan saya yakin sekali, saya setuju bahwa mereka yang bekerja keras dalam belajar itu gak bakalan menyesal ya. Bahkan kita bisa lihat tokoh-tokoh nasional kita seperti Pak Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, terus beberapa orang hebat lainnya, Sandiaga Uno, di beberapa ceritanya beliau sampai kacamatanya sampai -12 gitu kan, saking beliau senengnya baca buku. Dan itu bisa sangat mempengaruhi kesuksesan kita gitu kan. Jadi self education ya, belajar itu bisa memberikan kesejahteraan yang luar biasa kepada diri kita. Makanya teman-teman gak bakalan pernah menyesal deh kalau bekerja keras di bidang belajar ini ya. Yang ketiga yang saya bisa tangkap dari video ini, dari Bang John LBF ini, bahwa kita itu tidak akan pernah menyesal kalau kita bekerja keras dalam aset ya. Teman-teman masih ingat nggak kalau teman-teman mungkin seneng baca buku keuangannya Robert Kiyosaki ya. Jadi di sana Robert Kiyosaki bilang orang kaya itu tidak bekerja untuk uang tapi untuk aset. Bedanya apa? Itu sangat beda teman-teman ya. Let's say kalau teman-teman bekerja hanya untuk ngejar uangnya, mungkin teman-teman akan cukup untuk dapat gaji, atau ketika jualan untuk sekedar dapat laba. Setelah itu ya laba itu sudah kemana-mana, sudah dipakai kebutuhan, dipakai gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi beda ketika kita mengerjakan sesuatu untuk aset. Aset itu kan adalah sesuatu yang akan selalu memberikan keuntungan kepada kita. Dia akan bekerja secara otomatis tanpa kita hadir secara langsung. Jadi karena aset itu sangat berharga teman-teman, bahkan ketika kita gak ngapa-ngapain, kita tidur pun itu tetap akan memberikan keuntungan kepada kita ya, terlebih dalam hal keuangan gitu. Teman-teman gak bakalan bisa kaya, kayaknya sulit untuk bisa kaya kalau teman-teman gak punya aset, kalau kita gak punya aset ya. Kalau sekedar kita misalkan punya penghasilan 10 juta, 30 juta per bulan, dan kita tidak punya kemampuan untuk menjadikan keuangan kita itu sebagai aset, maka itu akan hilang gitu aja, akan kepake untuk kebutuhan atau sekedar gaya hidup. Makanya untuk bisa mempelajari gimana sih menjadikan sesuatu itu aset gitu kan, karena hampir semua hal itu sebenarnya bisa dijadikan aset teman-teman, kalau teman-teman benar-benar bisa mengerti gitu kan, bisa belajar. Makanya saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman itu baca buku-bukunya Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki itu kan salah satu orang yang punya keahlian menjadikan sesuatu itu aset gitu. Jadi otak kita itu bisa menjadi liabilitas, tubuh kita ini hanya bisa menjadi sekedar liabilitas atau juga bisa dijadikan aset begitu kan. Nah, untuk gimana menjadikan sesuatu itu aset, ada pelajarannya gitu kan, maka kita harus belajar di sana. Nah, salah satu contoh dari Bang John LBF itu kan ditanya ya, kayak gimana sih Bang kok bisa sampai sekaya itu? Beliau katanya hampir tiap minggu kalau tidak salah itu sedekah sampai 10 juta, setiap bulan tuh ratusan juta gitu kan. Oleh karena beliau sudah paham tuh gimana menjadikan tadi yang sekedar pemasukan, mungkin di perusahaan awalnya itu cuma digaji puluhan atau ratusan juta ya, gimana itu akhirnya bisa dijadikan aset-aset gitu. Jadi tiap harinya itu Bang John LBF itu dapat keuntungan secara keuangan dari aset-asetnya, bukan hanya dari pekerjaan yang dia kerjakan tapi juga dari aset yang bekerja secara otomatis gitu, sehingga benar-benar bisa mewujudkan kekayaan yang sampai detik ini beliau rasakan gitu kan. Makanya kita sangat merekomendasikan banget teman-teman supaya yang merasa kita sudah bekerja keras gitu kan, kita pekerja keras gitu tapi merasa masih sia-sia, coba bekerja keras di 3 hal ini: penjualan, di belajar, dan juga di membuat aset gitu kan, membangun aset. Karena apa? Kadang orang-orang itu memandang kita bukan dari kerja keras kita teman-teman, bukan dari proses yang kita lalui, tapi dari hasil yang sudah kita dapatkan ya. Jadi banyak orang itu yang hanya mau tahu, oh dia itu aktif di apa terus dapat apa gitu kan. Kita
orang itu tidak peduli kita ini adalah seorang yang sudah bekerja keras, gak tidur-tidur sampai jam 2 sampai jam 3 pagi untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu. Tapi ketika hasilnya belum ada gitu kan, orang biasanya meng-underestimate. Kadang beberapa orang tuh terpengaruh gitu sehingga dia menjadikan apalah saya nggak perlu kerja keras lagi kayak gini, nggak perlu aktif banget di organisasi tertentu atau di pelajaran tertentu. Maka kita sangat yakin untuk 3 hal ini teman-teman kita tidak akan sia-sia ya, yaitu belajar, menjual, dan mengumpulkan aset. Itu saja mungkin yang bisa kita share ya teman-teman. Thank you.